Saudara yang diberkati dan dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama saya Pendeta Lida Kristeni, Pendeta Resort GKI Bintang Awai, akan membawa kita dalam renungan firman Tuhan pada kesempatan ini. Sebelum bersama saya membawa kita dalam renungan firman Tuhan, saya akan mengajak kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kebaikan kemurahan Tuhan yang boleh kami terima, kami alami dan kami rasakan dalam hidup dan keberadaan kami. Di mana pada kesempatan ini Tuhan, bersama kami akan masuk dalam renungan firman Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi setiap kami, sehingga firman Tuhan yang bersama akan kami renungkan pada kesempatan ini tidak hanya kami dengar dengan baik, tetapi akan boleh kami lakukan, kami praktekkan di dalam hidup dan keberadaan kami. Di dalam Kristus Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Saudara yang diberkati dan dikasih dalam Tuhan, 1 Timotius pasal 5 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-16 yang akan menjadi renungan firman Tuhan bagi kita pada kesempatan ini. Saya baca demikian bunyi firman Tuhan di bawah perikop mengenai janda. Yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun, yang hanya satu kali bersuami, dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik, seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Pendeknya mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih mudah, karena apabila mereka sekali digairahkan oleh kebirahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin. Dan dengan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya, mereka menetapkan hukum atas dirinya. Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleterkan dan mencampuri soal orang lain, dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Karena itu aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi, memperoleh anak, memimpin rumah tangganya, dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukan nama kita. Karena beberapa janda telah tersesat mengikut iblis. Jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka, sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian, jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Sabda Tuhan Yesus yang berbahagia setiap kita mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Amin. Saudara yang diberkati dan dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada dasarnya tidak ada satupun manusia dalam dunia ini yang menginginkan sesuatu yang buruk terjadi dan menimpa dalam kehidupan dan keberadaannya. Bahkan tidak ada manusia pun yang ingin ketika diberikan kesempatan untuk hidup, ia ditindas, ia dihina, ia mengalami diskriminasi, ia tidak disayang, tidak dipedulikan, digunjing dan lain sebagainya. Berbagai macam daya dan upaya juga dilakukan oleh mereka agar bagaimana ketika mereka hidup, mereka mendapatkan kasih sayang, mendapatkan perhatian dan lain sebagainya. Saudara yang diberkati dan dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tapi fakta dan realita yang terjadi di sekitar dan sekeliling kita, bahwa ada begitu banyak orang yang mengalami hal-hal tersebut. Mereka ditindas, mereka dihina, mereka didiskriminasikan. Bahkan begitu banyak mereka yang tidak mendapatkan perhatian dari orang-orang sekitar dan sekeliling mereka. Salah satunya jemaat kekasih adalah mereka yang menyandang status sebagai seorang perempuan yang sudah tidak memiliki suami, yaitu seorang janda. Secara khusus yang dituliskan di dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 9 sampai ayat yang ke-16, di mana renungan firman Tuhan kesempatan ini berbicara mengenai keberadaan para janda yang berada dalam sebuah jemaat. Saudara,
yang diberkati dan dikasih dalam Yesus Kristus, saudara yang dikasih dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita berbicara masalah keberadaan kaum janda, ada begitu banyak perspektif orang ketika mendengar status orang perempuan yang menyandang status janda di dalam hidup dan keberadaannya. Janda sering sekali dipandang sebagai sosok yang lemah, yang memerlukan pertolongan, memerlukan belas kasihan. Sehingga ada begitu banyak hal-hal ketidakadilan yang dialami dan ia rasakan dalam hidup dan keberadaannya. Karena ada begitu banyak selitingan-selitingan negatif yang melekat pada perempuan yang menyandang status sebagai seorang janda. Saudara yang berkati dan dikasih dalam Tuhan, kita juga dapat melihat melewati lagu, bahkan film-film yang dapat kita lihat, ada begitu banyak hal-hal yang memojokkan, mendiskriminasi perempuan yang menyandang status sebagai seorang janda. Tapi perlu kita ingat, saudara yang diberkati dan dikasih dalam Tuhan, bahwa setiap perempuan pada dasarnya, apapun yang dialami, apapun yang melatar belakangi permasalahan sehingga ia menyandang status sebagai seorang janda, pada dasarnya tidak ada satu perempuan pun yang menginginkan hal itu terjadi dalam hidup dan keberadaannya. Oleh sebab itu, saudara yang diberkati dan dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus melewati Timotius pada kesempatan ini meminta agar bagaimana keberadaan kaum janda pada saat itu untuk diperhatikan, agar bagaimana kehidupan mereka dalam sebuah jemaat, dalam sebuah masyarakat kemudian tidak menimbulkan permasalahan. Maka oleh sebab itu Rasul Paulus meminta kepada Timotius untuk memperhatikan keberadaan mereka. Kalau dapat kita lihat di dalam renungan firman Tuhan kesempatan ini, janda dibagi dalam dua kategori. Yang pertama, mereka yang sudah memasuki usia yang ke-60 tahun, artinya janda yang sudah tidak produktif lagi. Rasul Paulus meminta kepada Timotius agar bagaimana benar-benar memperhatikan keberadaan dan kehidupan mereka, mendapatkan perlindungan, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan kenyamanan dan lain sebagainya. Diminta untuk benar-benar diperhatikan bagi kehidupan para janda yang sudah memasuki usia yang ke-60 tahun. Dan selanjutnya juga diberikan teguran kepada kaum perempuan yang menyandang status sebagai seorang janda yang masih berusia di bawah 60 tahun. Dianjurkan oleh Rasul Paulus kalau memungkinkan mereka untuk kawin lagi, memperoleh anak, memimpin rumah tangganya, agar jangan menjadi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukkan nama mereka. Hal ini dilakukan oleh Timotius bagi mereka agar hidup dan keberadaan mereka ini senantiasa tidak menjadi hal-hal yang menjadi permasalahan di dalam kehidupan keberadaan berjemaat. Dianjurkan mereka untuk berbenah diri, dianjurkan mereka untuk menjaga sikap dan tindakan, supaya apapun yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, kehidupan dan keberadaan mereka boleh menjadi berkat, boleh menjadi sukacita bagi setiap manusia. Saudara yang diberkati dan dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melewati 1 Timotius ini ada beberapa hal yang dapat kita renungkan dalam hidup dan keberadaan kita kesempatan ini. Melewati 1 Timotius pasal 5 ayat 9 sampai dengan yang ke-16. Yang pertama, dari apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, kita dapat belajar bersama dengan Timotius. Kita dapat belajar bahwa setiap orang mendapatkan kesempatan untuk berbahagia. Siapapun dia, apapun statusnya, apapun kedudukannya, apapun jabatannya. Entah dia janda, entah dia mereka yang masih usia produktif, entah mereka kaum perempuan yang lainnya. Siapapun mereka berhak untuk menerima dan dipedulikan, untuk menerima dan dipedulikan, menerima kasih sayang dan dipedulikan di dalam hidup dan keberadaan mereka. Dan selanjutnya
Melewati tindakan Rasul Paulus, melewati Timotius pada kesempatan ini, saudara yang diberkati dan dikasih dalam Tuhan, juga menggerakkan kehidupan kita agar bagaimana melewati setiap program yang ada di gereja untuk memperhatikan orang-orang di sekitar kita, mereka yang memerlukan bantuan, mereka yang memerlukan pertolongan, mereka yang memerlukan belas kasihan, untuk dipedulikan agar bagaimana aksi nyata daripada gereja itu dialami, dirasakan oleh setiap jemaat dan orang-orang yang memerlukan bantuan dan pertolongan. Hal itu yang boleh menjadi renungan bagi kita pada kesempatan ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati hidup dan keberadaan kita. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kebaikan kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami, sehingga kami bersama boleh masuk dalam renungan firman Tuhan. Hamba-Mu berhenti berkata-kata, namun kami percaya Roh Kudus Tuhan tetap menyingkapkan setiap hal yang baik dalam hidup dan keberadaan kami. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami menyerahkan hidup keberadaan kami, setiap orang yang percaya, umat, jemaat Tuhan, dan siapapun pada kesempatan ini. Biarlah hidup dan keberadaan kami senantiasa memperoleh berkat di dalam Tuhan, sehingga apapun yang boleh kami alami, kami rasakan dalam hidup dan keberadaan kami. Sukacita tetap melimpah dalam hidup dan keberadaan kami, karena kami percaya cinta kasih Tuhan ada dalam hidup dan keberadaan setiap kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.